Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kakak Devi Wulandari. Pada minggu ini kita masih belajar mengenai persamaan garis lurus, yakni menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kemiringan garis. Ini kita masih belajar mengenai persamaan garis lurus, yakni menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kemiringan garis. Contoh-contoh aplikasi materi kontekstual yang berkaitan dengan kemiringan garis adalah atap bangunan yang mengalami kebocoran, kemudian jalan yang menanjak, serta pesawat terbang agar seimbang dapat terbang. Kemudian hal-hal yang perlu diingat pada materi kali ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, yakni mencari gradien dari suatu titik, mencari gradien dari dua titik, serta menentukan persamaan garis lurus baik dari satu titik maupun dari dua titik. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi kemiringan garis. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu. Jika suatu pesawat terbang akan turun sejauh 25 meter, maka ia harus bergerak dengan jarak horizontal sejauh 500 meter. Nah, apabila terdapat suatu pesawat dengan ketinggian mula-mula 2 km, maka berapa jarak horizontal yang dibutuhkan agar pesawat tersebut dapat mendarat? Kita bahas satu persatu. Dapat dimisalkan bahwa jarak horizontal pesawat tersebut dengan nilai X. Lalu, kita bandingkan bahwa 25 meter per 500 meter dibandingkan dengan 2000 meter per X. Kenapa dapat dikatakan 2000? Bahwa 2 km dikali 1000 meter akan menghasilkan 2000 meter. Nah, kita buat semuanya menjadi satu satuan ya. Jadi semuanya dijadikan meter. Kemudian 25 dikalikan dengan X. Lalu 500 dikalikan dengan 2000 meter, yang akan menghasilkan bahwa X adalah 500 dikali 2000, yakni 1 juta dibagi dengan 25. Sehingga hasil dari X atau jarak horizontal pesawat tersebut adalah 40.000 meter. Karena masih dijadikan sebagai satuan meter, maka kita akan ganti menjadi kilometer. Sehingga 40.000 meter dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 40 kilometer. Dapat dilihat ilustrasinya sebagai berikut. Bahwa pesawat untuk landing sejauh 40 km dengan jaraknya 2 km. Sudah jelas belum adik-adik? Kemudian kita berganti ke soal yang kedua. Apabila terdapat contoh soal sebagai berikut. Beberapa operator ponsel menerapkan tarif yang berbeda-beda untuk setiap kali kita berkomunikasi. Misalnya, tarif untuk menghubungi telepon seluler lain adalah Rp500 per menit dan Rp1.000 untuk 2 menit. Sehingga, berapakah tarif percakapan yang diperlukan untuk membayar tarif percakapan selama 15 menit? Kita akan bahas sebagai berikut. Dapat dimisalkan bahwa menit sebagai X dan harga yang tertera sebagai tarif pembayaran percakapan sebagai Y. Sehingga dapat ditentukan dua titik, yakni titik A Rp1.500, B Rp2.1000.
Dan C yakni 15, Y, karena Y akan kita cari dengan rumus sebagai berikut. Karena terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B yang sudah diketahui dalam soal tersebut, maka kita akan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1, yaitu menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Nah, kita substitusikan dari titik A yang menghasilkan X1 dan Y1 dan titik B yang menghasilkan X2, Y2 ke dalam rumus yang kita gunakan tadi. Sehingga dapat dihasilkan Y dikurangi 500 per 1.000 rupiah dikurangi 500 rupiah sama dengan X dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Y dikurangi 500 per 500 sama dengan X dikurangi 1 per 1. Maka hasilnya adalah Y dikurangi 500 rupiah per 500 X dikurangi 500. Dan hasil akhirnya Y sama dengan 500 X dikurangi 500 ditambah 500. Dapat dicoret bahwa Y sama dengan 500X. Karena titik C tersebut masih dalam nilai 15, Y, maka kita akan cari Y-nya dengan cara, karena tadi adalah persamaannya Y sama dengan 500X, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 15 ke dalam persamaan garis lurus tersebut, yakni Y sama dengan 500X sama dengan Y sama dengan 500 dikali 15. Hasilnya adalah 7.500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif percakapan yang digunakan untuk menelepon dengan telepon seluler selama 15 menit adalah 7.500. Paham sampai sini adik-adik? Kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalnya ada Pak Anton mempunyai perkebunan kopi. Pada tahun 2010, kopi yang dihasilkan dari kebun Pak Anton adalah 1.500 kg. Sedangkan untuk tahun 2015, kopi yang dihasilkan mencapai 2.500 kg. Maka tentukan persamaan garis lurusnya yang menunjukkan keadaan perkebunan kopi tersebut. Kita akan bahas. Dapat ditentukan titiknya yaitu 2010,1500 dengan X sebagai tahunnya dan Y sebagai hasil panen dalam tahun tersebut. Kemudian B yaitu 2015,2500 kg. Karena hasil panen tersebut mengalami selang 5 tahun, maka kita akan cari hasil kenaikan hasil panen selama setahun dengan cara jumlah hasil panen pada tahun 2015 dikurangi dengan hasil panen 2010, yakni 2.500 kg dikurangi 1.500 kg, yang menghasilkan 1.000 kg per 5 tahun. Sehingga untuk setiap tahunnya kita tinggal bagi 5. Hasilnya adalah 1.000 kg dibagi 5 kg, yakni 200 kg untuk setiap tahunnya. Sehingga kita dapat mengambil hasil bahwa pada tahun 2010 hasil kebun kopi adalah 1.500.
tahun 2011 ditambah dengan 200 sehingga hasilnya 1700. Tahun 2012 yakni 1900, tahun 2013 yakni 2100. Begitu terus sehingga pada tahun 2015 akan menjadi 2500 kg. Sehingga dapat dibuat grafik persamaan garisnya yaitu sebagai berikut. Nah, dari hasil panen 1 sampai 6 tadi dapat dicari persamaan garis lurusnya, yakni dengan Y sama dengan A kali X ditambah P. Karena terdapat hasil panen yang pertama dan yang keenam, maka dicari dengan A ditambah B sama dengan 1500. Dan 6A ditambah B sama dengan 2500. Kita eliminasi ya adik-adik. Nah, sehingga kita kurangkan 1500 dikurangi 2500 menghasilkan negatif 1000. Kemudian karena B-nya adalah positif sehingga 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Dan yang A dikurangi 6A menghasilkan negatif 5A. Sehingga negatif 5A sama dengan negatif 1000. Dapat dibagi bahwa A-nya adalah negatif 1000 dibagi negatif 5, hasilnya adalah 200. Kemudian kita cari nilai B-nya, yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan A ditambah B sama dengan 1500. Yakni A-nya adalah 200 ditambah B sama dengan 1500. Sehingga B adalah 1500 dikurangi 200. Hasilnya adalah 1300. Sehingga persamaan dari garis lurus yang menunjukkan keadaan hasil panen kopi pada kebun Mbak Anton adalah Y sama dengan 200X ditambah 1300. Sampai sini ada yang belum paham adik-adik? Nah, karena pada materi kali ini adalah menyelesaikan masalah kontekstual, maka yang kita bahas adalah contoh-contoh soalnya saja. Apabila ada yang kurang paham, dapat menghubungi kakak di link di bawah ini, serta dapat mendownload materi yang ada di description box. Sekian pertemuan untuk minggu ini, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.